Masa buruh dari seluruh kawasan industri se-Jabodetabek merayakan May Day dan berunjuk rasa di Istana Negara. Dalam aksi mereka, buruh meminta agar pemerintah mencabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, tolak upah murah dan juga menaikkan upah minimum tahun 2017 sebesar Rp650.000. Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengaku cemas dengan aksi ratusan ribu buruh dalam May Day. Pasalnya dalam aksi tersebut buruh kerap menyuarakan tuntutan, mulai dari kelayakan upah, kelayakan kesejahteraan, dan kepastian kerja setiap tahun. Sementara terkait daya saing pekerja Indonesia, para pengusaha mengeluhkan tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) menyoroti sektor padat karya Indonesia yang semakin kehilangan daya saing. Di sisi lain, upah minimum buruh terus dinaikkan setiap tahunnya. Tahun 2016 saja, UMP DKI Jakarta mencapai Rp3,1 juta. Tim Liputan, Berita 1. Ya, itu tadi sedikit paket yang kemudian mendukung perbincangan kita hari ini. Sedikit banyak itu merupakan penjelasan mengenai apa yang menjadi tuntutan buruh pada hari ini, Kita Rudi. coba konfirmasi sekali lagi langsung Ya, ke betul. Mas Riden yang saat ini ada di Senayan. Mas Riden. Ya, Bung Rudi. Ya, apa sebetulnya ini kita punya beberapa catatan tentang tuntutan para buruh pada demo pada kali ini ya. Tapi kita pengen dengar sekali lagi apa saja sebetulnya yang dituntut oleh para buruh. Oke, baik. Terima kasih pada seluruh elemen masyarakat Indonesia. Langsung saja Pak Riden. Hari ini adalah sedang memperingati bagaimana? Ya, silakan Pak Riden. Iya, silakan lanjutkan saja, Pak. Halo, ya. Oke, makasih. Pertama, tuntutan kami ya dalam May Day hari ini adalah meminta kepada pemerintah cabut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kenapa kami meminta mencabut? Ada dua alasan yang paling fundamental yang kami rasakan. Yang pertama adalah tidak dilibatkannya kami sebagai unsur serikat pekerja, sebagai pekerja untuk memproses sebuah SK tentang penetapan UMK. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang paling fundamental juga bagi kami, bahwa kebutuhan hidup kami atau kehidupan kami itu sudah ditakar ya dengan adanya PP 78 itu. Bahwa kami tidak boleh meminta lebih, bahwa kami tidak boleh menambah daripada kebutuhan kami. Itu yang pertama terkait dengan PP 78. Maka bagi kami selama pemerintah tidak merevisi, selama pemerintah tidak mencabut PP 78 ini, maka kami akan terus-menerus menuntut kepada pemerintah untuk minta dicabut. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami juga menolak keras dengan adanya kriminalisasi terhadap para aktivis buruh kami, ya, yang dimana kami melakukan aksi, melakukan unjuk rasa sesuai dengan apa yang selama ini sudah digariskan dalam aturan-aturan, ya. Betul, memang kami hanya melanggar dari sisi jam waktunya antara jam 06 pagi sampai jam 18.00 petang. Itu kan yang kami langgar adalah hanya peraturan Kapolri, ya, bukan undang-undangnya. Tapi faktanya bahwa anggota kami dikriminalisasi. Untuk itu kami juga menolak keras terhadap ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, dalam kesempatan ini, dalam May Day ini, kami juga menolak ya dengan keras dengan adanya reklamasi pantai, ya, terutama yang di Teluk Jakarta. Kenapa kami juga menolak hal itu? Karena faktanya, realitasnya adalah mengganggu atau dengan kata lain mengurangi pendapatan daripada para nelayan. Nelayan adalah bagian daripada keluarga besar kami sebagai buruh. Nah, kemudian yang keempat, ya, tuntutan kami dalam kesempatan ini adalah kami juga meminta ya tentang tapera, ya, tentang tapera itu diperbaiki ya dari sisi regulasinya, dari sisi aturannya, dan kami mengajukan syarat-syarat kepada pemerintah ya tentang hal-hal itu.
Kemudian hal-hal lain tentang outsourcing dan segala macam memang ini yang terus-menerus kami gelorakan. Demikian Bung Rudi. Pak Riden, ini kalau misalkan saya dapat catatan, ini terkait upah murah. Ada juga secara konkret disebutkan untuk 2017 itu minta dinaikkan sebesar 650.000. Naikkan 650.000, betul. Nah, jadi demikian. Itu sekitar 20% ya, kalau saya tidak salah ya. Rp650.000, ya estimasi 25%-an ya. Nah, kenapa kami meminta itu? Karena pemerintah sudah memutus dengan PP 78 itu kami hanya berdasarkan inflasi. Nah, kalau berdasarkan inflasi itu kan berarti artinya kami tidak boleh menambah, ya. Kami tidak boleh bahwa kan demikian Bung Rudi. Sebelum ada PP 78, proses penetapan UMK itu kan ada diproses di Dewan Pengupahan namanya. Ya, baik itu tingkat Pak Riden, maaf saya potong. Pak Riden, maaf saya potong. Kalau dari PP nomor 78 itu setahu saya itu bukan hanya inflasi, tapi juga ditambah pertumbuhan ekonomi. Betul. Nah, tapi di situ jangan lupa ya bahwa kehidupan kami kalau berdasarkan 13/2003 itu proses penetapannya ada juga yang namanya kebutuhan hidup layak. Ya. Nah, kebutuhan hidup layak itu parameternya adalah sandang pangan papan itu yang di breakdown menjadi 64 item. Sudah berapa item sekarang ini, Pak? Dengan di PP 78 itu hanya ada 2 item itu. Pak Riden? 64 item. 64 yang diminta ditambahin 24 lagi ya? Ya, 64 item. Oke. Baik. Saya ke ya, Pak. menjadi 84 item. Itu yang kami tuntut. Baik, kita akan dengarkan bagaimana tanggapan dari Pak Aditya juga dari Apindo. Ini ada beberapa tuntutan tambahan lagi meskipun sebenarnya pemerintah sudah berupaya melakukan atau mengeluarkan solusi dari paket kebijakan kemarin terkait dengan formulasi upah, tapi ini juga masih kemudian ditentang oleh buruh. Bahkan dikatakan mereka tidak dilibatkan ini Pak dalam pembuatan formulasi hitung-hitungannya ini. Bagaimana tanggapan Anda? PP 78 2015 itu dibicarakan di Dewan Pengupahan Nasional. Ada unsur pekerja, ada unsur pengusaha dan pemerintah tentunya. Artinya PP itu dibuat oleh 3 elemen itu ya? Ada perwakilan dari mereka. Ada perwakilan dan confirm. Nah, akar masalahnya adalah PP 78 ini melihat Dewan Pengupahan di daerah maupun nasional ketika berunding upah, hampir 75% kapabilitasnya perlu untuk distandarkan. Sehingga ketika melakukan survei itu apakah survei ketika beli, ataukah ketika itu membandingkan harga, ataukah survei tanya, standar tidak ada. Sehingga Anda bisa bayangkan di beberapa daerah, contohnya Gresik, maka KHL waktu itu sebanding dengan Jakarta. Oke. Artinya bahwa cara surveinya salah benar relatif, tapi melihat kenyataannya nggak make sense. Makanya itu maka ada situasi seperti itu. Yang kedua, PP 78 mengajak untuk menstandarkan, pasti nambah kok gitu. Tapi jangan lupa bahwa upah itu adalah upah minimum. Kalau upah minimum diminta layak, upah itu untuk anak lajang, untuk karyawan yang lajang, dan pengalamannya nol. Masa kerjanya nol, baru masuk. Hitungannya fresh grade gitu ya. Maka kita jangan membandingkan dengan upah layak. Upah minimum pasti nggak layak. Karena untuk lajang, masalahnya kita atur bagiannya pasca upah minimum, itu ada upah layak. Nah, upah layak itu layak produktif harusnya. Dengan produktivitas yang naik, maka memberikan dampak kepada take home pay-nya. Kalau upahnya memprotek terlalu tinggi, investasi akan turun. Dan employee cost yang terlalu besar akan mengganggu operational cost. Operational cost yang terlalu besar akan mengunting profit. Terlalu besar yang Anda maksud di sini adalah kemudian tidak worth membayar satu buruh dengan kualitas yang tidak sepadan dengan itu. Akhirnya muncul satu anggapan dalam bahasa juknya di lapangan, bayar mahal itu nggak apa-apa bagi pengusaha, asal jangan kemahalan. Ada jaminan nggak itu? Relatif pasti perusahaan akan sayang kepada karyawan yang kompeten, yang produktif. Mana ada karyawan yang produktif masih di-maintain. Nah sekarang kemahalan. Kalau kemahalan, employee cost-nya gede, operational cost gede. Langsung saja kalau misalkan kalau kemahalan. Tadi kan ada permintaan naik 650.000 Nah Indonesia sekitar 25%. harus mengatur di dalam regulasinya. Pertanyaannya, kebijakan upah harus juga ada kebijakan produktivitas. Kita mutusin kenaikan upah berapa, harus ada kebijakan produktivitas. Untuk menuju produktivitas harus bicara kompetensi level. Kompetensi level diukur sertifikasinya. Maka pada job tertentu, dengan pekerjaan tertentu, harus ada sertifikasi. Tanpa adanya sertifikasi berbasis kompetensi, maka produktivitas nggak bisa diukur. Harus dipahami. Bandingin aja dengan Vietnam. Vietnam itu menambah
menambah jam kerjanya tidak mau dibayar. Yang kedua, upahnya separuh dari kita. Hari liburnya banyak kita, produktivitasnya kalah. Akhirnya kita dibandingkan, memasuki MEA ini dibandingkan produktivitas bangsa kita. Kita minta naik upah terus untuk apa? Untuk biaya hidup. Padahal biaya hidup itu urusannya dengan keberadaan distribusi barang di kota itu. Pak Aditya Warman, Ya. kita jeda sebentar. Kita akan Good lanjutkan point. ini di segmen Good berikut. point. Ya. Pak Riden, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan nanti, Terima saat kasih. lagi.